Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Tara dari Forum Indonesia, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara untuk mengkonvert suatu video file menjadi format MKV, dimana kegunaannya adalah agar video file yang tadinya filenya besar menjadi kecil ya, tapi kualitasnya hampir sama dengan, bahkan sama ya dengan video aslinya. Jadi lebih mudah untuk kalau misalnya kita mau upload ke YouTube ya, jadi filenya lebih kecil dan lebih cepat uploadnya. Nah, kita ambil contoh di sini. Saya punya file ini video ya, rekaman game dari PlayStation 3 saya. Di sini kita lihat kita punya format HD, high definition ya, kualitasnya HD ya, bahkan Blu-ray ini ya, Full HD. Nah, ini kita lihat file size-nya adalah 2,8 giga ya, 3 giga ya, luar biasa gedenya itu. 3 giga filenya. Nah, kalau upload ke YouTube ini, kalau dengan speed internet saya aja bisa 2 hari, 3 hari lebih bahkan. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mengkonvert file ini menjadi MKV? Ini kan formatnya kita lihat di sini AVI ya. AVI uncompressed ini, tanpa codec. Jadi dia besar sekali. Nah, kita akan convert ke MKV. Apa itu MKV? MKV adalah format video di mana dia bentuknya seperti ibarat folder, ya. Jadi kalau video lain kan misalnya MP4 ya MP4 gitu ya, walaupun bisa pakai kodek segala macam juga. Tapi kalau MKV itu seperti folder. Nah, dia bisa menampung misalnya MP4 bisa jadi MKV juga, AVI bisa jadi MKV juga, apapun bisa jadi MKV. Bahkan bisa disertakan dengan yang lainnya, misalnya subtitle dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat banyak di internet tuh yang upload film-film ilegal ya, yang yang formatnya kecil-kecil ya, kita lihat size-nya kecil-kecil 700 mega tapi kualitasnya luar biasa karena dikonvert ke MKV. Dan ada beberapa yang sudah ada subtitlenya. Nah, itu dia, karena dikonvert ke MKV, karena MKV itu sifatnya seperti folder. Nah, itu penjelasan sedikit penjelasan mengenai MKV. Dan sekarang saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara untuk mengonvertnya, yaitu dengan menggunakan software yang saya sudah gunakan selama kurang lebih 2 tahun ya, namanya Megui. Megui adalah software paling bagus menurut saya dari semua yang telah saya coba untuk convert ke MKV dengan bisa filenya paling kecil dan kualitasnya tetap bagus. Nah, Megui ya, kalau teman-teman pergi ke channel saya nih, Taras Movie, salah satu channel saya selain Forum Indonesia. Kita lihat di sini ya. Ini teman-teman saya bilang nggak ada yang percaya satu pun ya. Saya punya video di sini tes dari Canon 5D Mark II saya ya. Di sini kita lihat, kalau lihat resolusinya 1080p HD, ini adalah Full HD ya. Kita lihat di sini. Ini saya upload hanya 30 MB. Percaya nggak percaya, percayalah, ini hanyalah 30 MB. Kita lihat di sini luar biasa banget kualitasnya ya. Seperti dari benar-benar langsung dari DSLR langsung di-upload ke YouTube. Nah, itu dengan Megui. Nah, kita langsung aja buka Google ya. Kita ketik Megui, MEGUI. Enter. Dan inilah dia programnya, Megui ya. Yang begitu teman-teman ketik Megui di Google, klik enter dan klik aja yang paling atas nih, sourceforge.net, klik, dan kita akan menuju ke halaman di mana kita bisa mendownload Megui. Nah, di sini ada tulisan download, kita tinggal klik aja, lalu teman-teman tinggal menunggu di sini ya. Download will start shortly, 5 4 3 2 1 detik nanti akan muncul downloadnya. Setelah itu teman-teman tinggal download. Nah, ini dia. Setelah di-download ya, nanti akan download, tapi saya tidak akan download karena saya udah punya di desktop. Ini dia Megui. Nah, kalau teman-teman begitu download bingung lagi gitu ya, loh kok nih gambar buku-buku begini, apa ini? Nah, ini namanya WinRAR kalau teman-teman yang nggak tahu ya. Apa itu WinRAR? WinRAR itu adalah bentuk file yang udah dikompres ya, agar filenya lebih kecil. Nah, ini harus diekstrak dulu. Caranya adalah ya, kita cari juga di Google sekali lagi ya, WinRAR. Klik aja di yang pertama, rarlab.com ya, dan bisa download sesuai versi teman-teman, entah itu Mac, Linux, Windows ya. Tapi kalau nggak salah Megui ini cuma buat Windows ya, jadi mohon maaf kalau yang Mac. Setelah download, install, dan teman-teman bisa ekstrak filenya. Nah, ini tinggal klik kanan kalau udah punya WinRAR, extract files.
lalu oke. Dan ini dia programnya, tinggal buka. Nah, terus di sini ada yang Megui. Nah, teman-teman tinggal double klik aja. Nah, setelah double klik, program akan terbuka dan dia otomatis update. Ya, ini dia teman-teman biarin aja di update. Pastikan internet teman-teman tetap nyala ya selama dia update. Update ini adalah update untuk kodeknya ya, karena nanti Megui itu banyak pakai kodek ya. Dia bisa pakai kodek kali 264 ya. Bisa pakai kodek di fax ya, apa itu tulisannya ya, saya lupa. Bisa juga pakai kodek XFIT, macam-macam ya. Jadi karena yang saya bilang tadi, dia sifatnya seperti folder lah ibaratnya ya, video MKV itu. Atau Matroska ya, MKV itu nama panjangnya itu Matroska ya, singkatan. MKV itu singkatan ya, MKV. Pokoknya Matroska gitu, Matroska video orang bilangnya, atau MKV. Jadi dia bisa mengconvert dari file besar jadi kecil. Nah, ini kayaknya update-nya agak-agak lama. Jadi saya akan pause video ini sampai dia selesai update. Saya akan balik lagi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman selesai update, nanti dia akan minta update yang namanya Nero. Nah, ini untuk soundnya. Do you would like to download it now? Klik aja yes. Nanti teman-teman di sini akan pergi ke halaman nero.com. Teman-teman tinggal klik agree, lalu teman-teman masukin email teman-teman, terus klik download. Udah, tinggal download. Nah, saya tidak akan contohin karena saya sudah download. Nah, ini dia. Nah, habis itu biasanya Megui harus di restart. Klik yes saja, nanti Megui-nya akan di restart. Ya, dia akan close, terus dia akan buka lagi. Nah, setelah teman-teman tadi download Nero, ini no aja. No. Setelah download Nero, sama WinRAR, klik kanan, extract files, dan ini dia Nero. Nah, kalau udah dapat seperti ini Megui-nya yang tadi di restart sama Megui-nya otomatis tinggal di exit dulu aja, exit dulu. Nah, ini ada Win32 ya, karena saya Windows. Diklik aja, klik kanan, terus copy. Kita akan copy ke foldernya Megui, biar nanti nggak repot ya kalau hilang-hilang gitu ya. Takut nanti ke delete kalau misalnya file terpisah. Kita copy aja ke dalam sini, paste. Kita bisa rename, klik kanan, rename Nero Sound misalnya, ya kan? Kalau udah, kita kita buka lagi Megui-nya ya. Kita buka lagi folder Megui tadi, Megui-nya kita buka. Nah, ini sangat penting karena Nero itu nanti untuk convert file yang bentuknya ini ya, sound untuk suaranya. Kalau nggak nanti video kita bisa convert gak ada suaranya. Kita ke options settings, terus kita ke external program settings, terus klik di sini ya Nero. Kita lihat di sini Nero ada location. Kita cari lokasi Nero tadi, yaitu ada di folder Megui kita, Nero Sound yang tadi kita buat. Nero, open, save, selesai. Nah, sekarang program siap untuk digunakan. Nah, tapi teman-teman, kita lihat di sini kodeknya ini ada macam kodek ya, ada semuanya XFIT ya. Kali 264 cuma scratchpad. Nah, sebelum ini di dalam folder Megui itu ada ini. Kita lihat teman-teman, Efficient ini. Teman-teman double klik dulu terus install. Ya, pokoknya tinggal installnya, tinggal double klik aja terus install ya. Nah, itu penting untuk bisa convert videonya nanti. Saya udah install jadi saya nggak akan install. Nah, setelah itu saya akan kasih teman-teman ya di description video di bawah ini. Deskripsi kalau teman-teman nggak tahu apa itu maksudnya description ya. Misalnya ini teman-teman kan lagi nonton video ini pastinya di YouTube ya. Kalau misalnya saya share nih di Facebook, teman-teman double klik aja videonya nanti akan pergi ke YouTube. Nah, yang dimaksud description itu misalnya ini videonya. Ini videonya. Description itu ini deskripsi di bawah sini. Nah, nanti di deskripsi ini teman-teman di bawah saya akan kasih link Mediafire ya, judulnya untuk Megui. Teman-teman tinggal download aja cuma 4 mega. Nah, itu adalah ini Megui, untuk Megui. Klik kanan, extract files lagi. Oke. Nah, di dalamnya ada all profiles. Nah, ini profiles codec ya. Jadi Megui-nya ini bisa kita tutup dulu sekali lagi. Teman-teman tinggal klik kanan aja. Nah, ini ada cadangan Avisin tadi ya kalau mau ini. Klik kanan all profile, copy. Teman-teman copy ke folder Megui tadi. Ya, di sini juga ada udah all profiles, tinggal klik kanan paste di sini.
Kalau ada yang minta mau gabungin foldernya karena namanya sama, yes. Copy and replace for all, do this for all, copy and replace, yes. Do this for all, yes. Sekarang profilnya teman-teman kita lihat di sini banyak tuh. Jadi sekarang kalau teman-teman buka Megui-nya, ya, yang tadinya kita lihat di sini cuma dikit, dan kalau sekarang banyak kodeknya. Hahaha. Nah, kodek yang saya udah coba semuanya ini, ya, percaya nggak percaya saya udah coba semuanya. Yang paling bagus adalah ini. Ini DXVA HDHQ, ya, HDHQ. Ini paling bagus untuk mengconvert video ya dari semua yang saya coba. Nah, kita ganti kodek ke situ. Nah, sekarang saya akan mengajarkan cara convert videonya. Tadi adalah cara untuk install dan persiapan programnya. Sekarang programnya udah siap. Sekarang kita tes cara dia convert video. Cara convert videonya gampang. Nah, misalnya kita punya video contoh di sini yang tadi ya, besar 3 GB, kita mau kecilin nih menjadi misalnya cuma 50 MB, ya. Nah, di sini kita punya Megui udah aktif, kita ke tools. Habis di tools kita AVS Script Creator yang ini. AVS Script Creator ya. Klik. Lalu kita klik yang di sini ada tulisan video input, klik yang di sininya titik-titik. Klik. Kita cari videonya. Nah, videonya kita klik, open. Kita pilih yang paling kanan, AV Source. Ya, kalau teman-teman udah install beberapa ini mungkin tulisannya nggak AV Source, tapi misalnya ya apapun itu ya, ini karena AVI jadi AVI Source ya tulisannya. Tinggal diklik aja, ntar dia kebuka. Agak lama nih karena saya ngerekam. Nah, ini dia. Nah, ini kalau teman-teman mau resize, misalnya teman-teman punya internet speednya tuh, speed internetnya nggak begitu cepet ya, alias atau mungkin lambat banget, ini bisa di resize aja. Misalnya jadi cuman nggak HD ya, ini kan HD ya. Jadi cuman high quality aja misalnya 853. Tinggal diklik di kanan dia otomatis. Oh, nggak otomatis ternyata. Oh, diklik dulu suggest resolutionnya 853 kali 480 ya. Jadi filenya akan lebih kecil, videonya pun akan lebih kecil. Tapi kalau mau tetap HD ya tetap HD 1280 720. Untuk penjelasan apa itu HD HQ saya udah bikin tutorialnya. Tinggal lihat di channel saya yang Forum Indonesia ini. Tinggal dicari di situ, saya udah pernah buat ya. Ini HD. Kita save. Ya, ini dia filenya. Terus tinggal kita close lagi nih gambarnya. Nah, itu tadi videonya udah siap. File format di sini kan MP4, kita ganti jadi MKV. Dan di sini audio inputnya, nah ini kita pilih yang sama, yaitu videonya tadi. Ya. Lalu sini Nero-nya ada banyak juga pilihannya. Kita pilih yang 64 KB per second aja nih. Nero AC HE 64 KB per second. Bisa juga kalau teman-teman mau jadi 128, 192 terserah, tapi ujung-ujungnya YouTube akan convert jadi 64. Jadi kalau saya sih 64 aja. Auto encode, tinggal klik auto encode di bawah ini, klik, lalu dia akan keluar ini. Kontainer kita ganti jadi MKV. Nah, inilah outputnya. Ini otomatis akan di tempat yang sama ya, dari video yang kita ambil. Nah, ini teman-teman bisa milih dua, antara file size atau bitrate. Misalnya teman-teman mau nentuin file size sendiri, size dari ininya, saya mau misalnya ganti jadi megabyte ya. Misalnya video ini saya maunya jadi 50 megabyte. Oke. Atau bitrate-nya. Bitrate itu ya kualitas videonya sebenarnya. Semakin tinggi bitrate semakin bagus video, semakin rendah bitrate semakin jelek video. Nah, soal bitrate saya pengen ajarin teman-teman sekalian. Kalau untuk format MKV, untuk video yang dalam filmnya itu, dalam video itu banyak pergerakan ya, misalnya kameranya tuh banyak bergerak ya dan sebagainya macam, itu bagusnya bitrate-nya minimal 6000 ya. Tapi kalau video semakin dikit pergerakannya, seperti video ini ya, seperti video tutorial kan hanya rekam desktop diem aja gitu ya. Nah, itu bisa cuma sampai 300 saja itu udah cukup, atau 500 ya. Tapi ini karena kita lihat di sini adalah video game, dari game, kita lihat di sini pergerakannya lumayan banyak, ya kan? Walaupun tidak begitu banyak karena ini game petualangan Final Fantasy, ya. Dan itu cuma intro. Ini bisa saya kasih cuma 2000 misalnya. Dan hasil filenya adalah 41 mega. Kita klik Q ini, terus yes, oke. Dan dia otomatis convert.
Nah, ini akan agak lama, jadi saya akan pause video ini sampai convertnya selesai. Nah, teman-teman, kita lihat sudah selesai convertnya, dan hasil convertnya kita bisa lihat di queue sini ya. Kita kalau teman-teman klik sini queue, nah ini dia, dan selesai. Nah, ini kalau udah selesai, teman-teman bisa clear aja ini, dibersihin ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat di sini, inilah hasilnya. Kita lihat hasilnya. Ya, hampir tidak ada bedanya kualitasnya ya. Luar biasanya MKV. Ya, itu dia videonya contohnya. Nah, kita lihat file size-nya hanya 41 MB ya. Luar biasa. Ya, oke teman-teman, jadi itulah bagaimana cara untuk mengkonvert menggunakan software Megui. Ya, kita lihat di sini 3 GB menjadi 40 MB, itu perbedaan sangat jauh sekali ya, dengan kualitas yang kalau mau dibilang hampir sama, kalau dibilang sama ya sama gitu ya. Ya, semakin tinggi bitrate-nya semakin tajam lagi gambarnya. Ini aja udah bagus banget. Oke, jadi untuk upload di Facebook, YouTube, teman-teman sekarang sudah tahu caranya untuk mempercepat. Nah, tadi jangan lupa ya, misalnya teman-teman mau kita ulang ya, tools Aviascape Creator ya, videonya ambil yang ini sama kayak tadi, Avisource. Pokoknya sebelah kanan ya, itu nggak harus Avisource tulisannya. Nah, misalnya teman-teman internetnya pelan banget. Nah, saya akan kasih tauin ini kalau videonya widescreen. Itu bagusnya kalau teman-teman speednya pelan internetnya, bisa teman-teman kecilin jadi 640 kali 360 ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya udah pernah bikin tutorialnya ini tentang video-video seperti ini di yang sebelumnya ya. Terus klik save, jadi videonya jadi mengecil. Nah, ini kalau videonya makin kecil seperti ini, pas teman-teman di auto encode tadi ya, itu semakin teman-teman bisa lebih kecilin lagi bitrate-nya, mungkin hanya 1000 ya. Jadi hanya cuma 20 mega, ya kan? Jadi bisa lebih kecil lagi gitu, luar biasa, ya. Sekarang saya akan kasih contoh deh buat teman-teman ya. Kita lihat hasilnya. Sini kalau 20 mega bagaimana? Saya akan pause dulu, ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat di sini sudah selesai, ya. Sekali lagi bisa di clear aja nih queue-nya. Dan ini dia hasil convert yang kedua. Ya, videonya lebih kecil, ya, hanya high quality, tapi lihat kualitasnya. Sama seperti HD, dan kalau diupload ke YouTube ini tetap bagus hasilnya. Dan ini hanya 20 MB. Jadi kita bisa convert pada dasarnya dari yang 3 GB menjadi hanya 20 MB dengan ini ya, Megui. Luar biasa. Ya, itulah teman-teman tutorial saya cara menggunakan Megui untuk mengkonvert ke file MKV untuk upload ke internet menjadi lebih cepat ya, karena file kecil. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan sungkan untuk membagikan video ini, untuk membagi ilmu sama kita ya, karena ilmu itu ya semakin dibagi semakin bertambah. Oke, selamat sore karena saya buat video ini di waktu sore hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.